Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu peserta in-house training, dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan mengadakan in-house training dengan peserta dari kelompok kita, yaitu Ibu Enggarwati dan Bapak Heru Legowo. Dari kita bertiga akan menyampaikan masing-masing materi pada program sekolah penggerak. Nah, yang akan pertama menyampaikan nanti adalah saya sendiri, Yuliana Urip, dengan materi pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang kedua nanti oleh Ibu Enggarwati dengan materi modul ajar, dan yang terakhir oleh Bapak Heru Legowo dengan materi asesmen. Nah, sebelum kita memulai in-house training, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar in-house training ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi yang pertama, ini dari saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita agak rileks sedikit, yaitu dengan mengucapkan yel-yel atau ice breaking. Nah, kepada Bapak Ibu peserta in-house training, nanti ikuti perintah dari saya untuk melakukan ice breaking. Itu tentang PSP ini. Nanti saya bilang PSP, Bapak Ibu menjawab Jaya, Jaya, pakai tangannya diangkat, kemudian guru hebat, tepuk tangan 2 kali. Jadi PSP, Jaya, Jaya, guru hebat. Nah, gitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, PSP, Jaya, Jaya, guru hebat. Jaya. Guru hebat. PSP. Jaya, Jaya, Jaya. Guru hebat. Guru hebat. PSP. Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya. Tepuk tangan. Jaya, Jaya. Terus Ibu jawabnya PSP, PSP gitu. Oh gitu ya Bu. Dibalik jadinya. Nah, mungkin itu saja untuk memfokuskan kita dalam menerima materi tentang memerdekakan belajar. Nah, tujuan dari materi pendidikan memerdekakan belajar ini adalah untuk mengetahui bahwa pada zaman dahulu, zaman kolonial, pendidikan yang ada di Indonesia ini sangat sulit sekali untuk kita raih. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati pendidikan. Orang-orang pribumi yang seperti petani itu tidak bisa menikmati pendidikan. Itu pada zaman kolonial Belanda. Kemudian pada zaman era berkembang, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan pendidikan tahunan siswa. Nah, dari situ mulailah pendidikan di Indonesia berkembang, sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati pendidikan, walaupun hanya untuk golongan tertentu. Nah, untuk pendidikan Merdeka Belajar, kita akan mempelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing marso song tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Kira-kira ada yang bisa mengartikan tidak ya, Bu Enggar? Yang pertama tadi apa Bu? Engarso Sentulodo. Ing madya mangunkarso tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, kemudian di tengah memberikan semangat, di belakang apa Bu ya? Saya lupa Bu. Nah, yang di belakang memberikan dorongan. Nah, dan sampai sekarang Tutwuri Handayani itu tetap digunakan sebagai logo dalam pendidikan, karena kita menghargai sejarah dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, filosofi dari Ki Hajar Dewantoro itulah yang kita gunakan sekarang dalam program sekolah penggerak, yaitu memerdekakan
pendidikan. Sering kita dengar anak-anak sekolah itu seperti bilang, kita ini sekolah seperti di penjara. Nah, apa maksudnya seperti itu? Karena mereka pergi ke sekolah itu atas tuntutan orang tua. Dan di sekolah itu harus memenuhi apa yang diinginkan oleh guru. Sehingga mereka merasa di penjara. Apalagi belajarnya dari pagi sampai siang. Bahkan ada yang sampai sore kalau belajarnya 5 hari kerja. Nah, paradigma tersebut akan diubah dalam sekolah penggerak. Bahwa siswa yang belajar di sekolah itu bukan atas tuntutan dari guru, tapi atas dari diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itulah yang saya tangkap dari adanya prinsip pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini ada beberapa cara untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan, yaitu dengan memperoleh capaian dari kemampuan peserta didik. Ini akan saya tayangkan slide-nya. Bentar ya, Bapak Ibu masih dicari ini. Bisa dilihat Bu, ini tayangan slide-nya? Bisa, Bu. Ya. Nah ini ya, peserta didik seringkali mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, mengapa demikian? Nah, ini sering terjadi dialami oleh kita sendiri sebagai guru. Tugas yang harus segera dikumpulkan ternyata molor sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tidak dikumpulkan. Bahkan ada siswa yang pada mata pelajaran tertentu, jika ada jamnya, mereka malah tidak berangkat sekolah. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, bagaimana solusi agar mereka bisa bersekolah, bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun salah satu yang menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Yang kedua, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, sehingga kita sebagai pendidik ini memang harus tidak boleh menyamaratakan kemampuan peserta didik. Harus kita pilah-pilah mana siswa yang lebih cepat paham, siswa yang hanya sedang-sedang saja, atau bahkan siswa yang sama sekali belum paham. Nah, pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan dari peserta didik. Nah, salah satunya adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut sebagai teaching at the right level. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tetapi pada tingkatan fase. Jadi di program sekolah penggerak ini kita mendidik anak itu berdasarkan fase, dari fase A sampai fase F, dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik,
sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Nah, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini penghamba anak. Nah, penghamba itu artinya jadi apa-apa yang untuk anak harus kita dahulukan. Kemudian ada beberapa tahapan untuk mencapai tingkat belajar siswa. Yang pertama yaitu asesmen. Jadi tahapan asesmen. Nah, untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Nah, asesmen ini penelitian. Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut di asesmen diagnostik. Ya. Jadi kita harus menilai siswa dulu, memilah-milah karakternya, sehingga nanti dalam pembelajaran kita memudahkan untuk memberikan materinya. Kemudian yang kedua, asesmen ini biasa disebut juga dengan asesmen diagnostik. Nah, yang perlu dikenali antara lain adalah potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah perencanaan. Nah, setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Ketiga, dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak sebagai pusat pembelajaran. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala selama proses belajar berlangsung untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen formatif. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang objek berikutnya. Nah, itulah prinsip dari pendidikan yang memerdekakan. Nah, mungkin dari materi yang saya berikan ini ada yang ingin ditanyakan. Bila saya bisa menjawab, akan saya jawab. Itu saja. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk membuat untuk pertanyaan. Silakan Ibu Enggar. Izin bertanya, Bu. Ya, Ibu. Bagaimana kita dapat menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter peserta didik tadi? Kan tadi dipilah-pilah antara peserta didik berdasarkan karakternya ya, Bu ya? Ya. Jadi pada pelaksanaan pembelajarannya itu gimana, Bu? Supaya kita bisa mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Ya, Bu, akan coba saya jawab ya untuk yang pendidikan didasarkan pada karakteristik. Jadi setelah kita melakukan asesmen, nah kita akan melihat bahwa siswa dengan kemampuan tinggi kita sendirikan, kemudian siswa dengan kemampuan sedang kita sendirikan, siswa dengan kemampuan rendah juga kita sendirikan. Sehingga pembelajaran untuk siswa kemampuan tinggi itu berbeda dengan siswa yang kemampuannya sedang. Jadi dalam kelompok kelas nanti kita bagi per kelompok. Jadi kita berikan yang sama sekali belum paham, kita berikan pendampingan. Sedangkan yang sudah paham, kita akan berikan pengayaan. Artinya materinya lebih bisa ditingkatkan lagi. Nah, itu mungkin pemikiran saya seperti itu untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Itu Bu, jawaban dari saya. Ya, cukup, Bu. Ya, terima kasih. Sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya, Bu ya.
Nah, untuk materi memerdekakan Ya, pendidikan Bu. yang memerdekakan, saya kira cukup sampai di sini. Kemudian tugas untuk Bapak Ibu peserta news training adalah menentukan karakteristik siswa. Jadi kita ngambil sampel dari kelas itu 5 atau 10 anak, kemudian kita buat karakteristiknya seperti gaya belajarnya bagaimana, kemampuan dalam intelektualnya bagaimana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di dalam kertas atau di PowerPoint juga bisa. Nah, nanti bisa ditayangkan saat Bapak Ibu presentasi dokumentasi. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kemudian Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan konsep dan penerapan modul. Di sini modul ajar itu merupakan penerapan dari tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih modul itu. Ibu udah ditutup belum, Bu? apa nih? Belum. Nah, Halo? Hmm? Ajar.